Serat Jangka Jayabaya dari salah satu versinya bercerita tentang Syekh Subagir dan peranannya dalam membangun peradaban bangsa manusia di Pulau Jawa. Cerita ini juga tersebut dalam tulisan Lontara Kuno yang diperkirakan ditulis oleh Kanjeng Sunan Derajat. Syekh Subagir seorang ulama besar yang berasal dari Persia. Beliau adalah generasi awal Wali Songo penyebar Islam di tanah Jawa. Diceritakan proses Islamisasi di Jawa mengalami hambatan disebabkan kuatnya orang Jawa dalam memegang kepercayaan lama. Sulitnya penyebaran Islam di tanah Jawa pada masa sebelumnya disebabkan oleh keberadaan bangsa jin yang berada di setiap sudut tanah Jawa. Bangsa jin ini dipimpin oleh Sabdo Palon atau Kiai Semar yang bersemayam di puncak Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Syekh Subagir yang ahli dalam ilmu batin segera melakukan pembersihan dengan menancapkan tumbal yang berupa batu hitam di puncak Gunung Tidar. Seluruh Jawa bergejolak dan semua bangsa jin yang menguasai tanah Jawa merasakan kepanasan yang teramat sangat. Itulah sampai saat ini Gunung Tidar dipercaya sebagai pakunya tanah Jawa. Melihat hal tersebut, Sabdo Palon yang bersemayam di puncak Gunung Tidar tidak terima dan akhirnya mereka bertempur. Dan pertempuran itu terjadi 40 hari 40 malam hingga Sabdo Palon merasa kelelahan dan menawarkan gencatan senjata. Akhirnya mereka melakukan dialog. Dan inilah dialog yang kami sajikan dalam versi imajiner. Syekh Subagir, Kisanak, siapakah engkau sebenarnya dan tolong jelaskan. Sabdo Palon, aku ini Sabdo Palon. Pamamong jawab, pengembara tanah Jawa sejak zaman dahulu kala dan bahkan sejak zaman kedewataan. Syekh Subagir, berarti Kisanak adalah danyang tanah Jawa. Perkenalkan, namaku adalah Syekh Subagir yang berasal dari tanah Syam, Persia. Sabdo Palon, ada hajatan apa gerangan berada di tanah Jawa ini? Syekh Subagir, saya diutus oleh Sultan Muhammad yang bertata di negeri Istanbul untuk datang ke tanah Jawa. Dan saya datang tidak sendiri, tapi aku datang dengan beberapa kawan yang sama-sama diutus oleh Baginda Sultan. Sabdo Palon, ceritakan selengkapnya Kisanak supaya aku tahu dulu permasalahannya. Akhirnya setelah dialog panjang lebar, Sabdo Palon memberikan syarat kepada Syekh Subagir agar tetap bisa menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa ini. Syarat pertama, jangan pernah ada paksaan agama atau kepercayaan. Kedua, jika hendak membuat bangunan tempat pemujaan atau tempat ibadah, buatlah bangunan luarnya napak cakra atau gaya Hindu Jawa, walau isi dalamnya Islam. Ketiga, jika mendirikan kejayaan Islam, maka ratu yang pertama harus dari anak campuran. Maksud campuran adalah jika bapaknya Hindu, maka ibunya Islam, dan jika bapaknya Islam, maka ibunya harus Hindu. Keempat, jangan jadikan wong Jawa menjadi orang Arab atau Parsi. Biarkan mereka tetap menjadi orang Jawa dengan kebudayaan Jawa walau agamanya Islam. Karena agama setahu saya adalah dharma, yaitu lelaku hidup atau budi pekerti. Hati-hati jika sampai orang Jawa hilang Jawanya, hilang kepribadiannya, hilang budi pekertinya yang adiluhu, maka aku akan datang lagi 500 tahun lagi. Jika syarat-syarat ini kau abaikan, aku akan muncul membuat koro-koro. Syekh Subagir, baiklah, syarat pertama sampai keempat aku setujui. Namun untuk syarat keempat,
Betapapun aku dan kawan-kawan akan tetap menghormati dan melestarikan budaya Jawa yang adiluhung. Namun, jika suatu saat kelak karena perkembangan zaman dan ada perubahan, maka tentu itu bukan dalam kekuasaanku lagi. Biarlah Gusti Kang Akaryo yang menentukannya. 2020 ini tepat 500 tahun perjanjian antara Syekh Subakir dan Sabdo Palon. Apakah Sabdo Palon nagih janjinya? Itulah cerita singkat antara Syekh Subakir dan Sabdo Palon dan penyebaran Islam di tanah Jawa ini. Sekian, terima kasih.